Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polda Jawa Timur mengumumkan hasil pengungkapan kasus aksi anarkis yang terjadi di sejumlah wilayah Jawa Timur. Dalam konferensi pers, Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menyampaikan hampir 1.000 orang telah diamankan. Sebagian besar anak di bawah umur dengan total kerugian mencapai 256 miliar rupiah. Polda Jawa Timur mengungkap ratusan pelaku aksi anarkis yang terjadi sejak 29 Agustus hingga 16 September 2025 di seluruh kota. Total 997 orang diamankan, terdiri dari 582 dewasa dan 415 anak di bawah umur. Dari jumlah tersebut, 682 orang dipulangkan setelah dibina, sementara 315 lainnya diproses hukum. Jadi kan di sini memang ada yang dipulangkan karena anak di bawah umur. Dan tentunya kami akan menyerahkan langsung kepada orang tua. Karena hampir semuanya orang tua tidak pernah tahu kegiatan anak-anaknya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Hal-hal yang tentu mengecewakan daripada orang tuanya karena melihat anaknya terlibat peristiwa-peristiwa ini. Aksi-aksi anarkis ini menyebabkan 111 warga sipil, 105 personil Polri, dan 12 anggota TNI mengalami luka-luka. Sebagian besar sudah mendapat perawatan. Kerugian akibat perusakan fasilitas umum ditaksir mencapai 256 miliar rupiah. Terdiri dari 42,2 miliar rupiah kerugian Polri dan 214,1 miliar rupiah milik pemerintah daerah. Penanganan kasus anarkisme ini difokuskan di 4 wilayah, yaitu Polresta Sidoarjo, Malang Kota, Kediri Kota, dan Polres Jember. Di Sidoarjo, 40 orang ditangkap dan 18 ditetapkan sebagai tersangka. Di Malang Kota, 60 orang ditangkap dan 18 jadi tersangka. Di Kediri Kota, 71 orang ditangkap dan 49 orang jadi tersangka. Sementara itu di Jember, 7 orang ditangkap dan seluruhnya diproses hukum. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain bom molotov, buku-buku paham anarkisme, batu, sepeda motor, dan berbagai perlengkapan aksi. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari perusakan, pembakaran, penghasutan, undang-undang darurat senjata api, hingga undang-undang ITE. Tentunya kami tidak akan tinggal diam saja. Kami akan ungkap jaringan-jaringan yang ada yang mengikuti kegiatan ini. Kami akan kejar sejauh mana, karena ingat jejak elektronik tidak bisa dihilangkan. Dan ini kami sudah berjalan dan kita bisa mengumpulkan semua bukti-bukti yang ada. Dan mudah-mudahan nanti akan bisa lebih mengerucut kepada siapa yang otak atau pelaku daripada peristiwa ini, supaya kita bisa melakukan penegakan hukum, memproses, dan supaya tidak terjadi lagi. Kapolda Jawa Timur mengajak masyarakat untuk bijak dalam bermedia sosial, tidak mudah terprovokasi dan melapor jika ada informasi yang meresahkan. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan menerima audiensi dari perusahaan listrik negara PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat atau UIP KLB di lobi Mapolda setempat. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan SIK MSI menerima kunjungan audiensi dengan PT PLN Persero, PLN Unit Induk Distribusi Kalselteng di lobi Mapolda Kalimantan Tengah. Kunjungan ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Kalimantan Tengah dan pejabat PT PLN Persero, di mana kegiatan tersebut bertujuan untuk mempererat sinergi antara PLN sebagai penyedia layanan publik dan Polda Kalimantan Tengah sebagai institusi penegak hukum dan penjaga keamanan. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Dalam audiensi tersebut, Kapolda Kalteng didampingi Karo Ops Kombes Pol Sugeng Riyadi dan sejumlah pejabat utama, serta turut dihadiri General Manager PLN UIP KLB Susilo bersama General Manager PLN UID Kalselteng Iwan Sulistiono dan sejumlah stafnya. Kapolda Kalteng melalui Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menyampaikan bahwa audiensi tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan sinergi antara aparat penegak hukum bersama PT PLN di wilayah Kalteng.
Kabid Humas Polda Kalteng menyebut pihaknya menyambut baik langkah dari PT PLN dalam memperkuat pembangunan sektor kelistrikan sebagai dorongan terhadap pemerataan akses sinergi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung program strategis daerah. Sementara itu, General Manager PLN UIP KLB menyampaikan bahwa audiensi ini juga menjadi langkah konkret PLN dalam memastikan setiap proyek berjalan aman, lancar, dan sesuai dengan target waktu. Sebagai informasi, kegiatan audiensi diakhiri dengan pemberian cindera mata baik dari Polda Kalteng maupun PLN. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribda Pola Bitumas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Personel Ditpolairut Polda Bali menggelar aksi bersih-bersih dan trauma healing di Denpasar dan Kuta Bali. Personel Ditpolairut tampak bergotong royong membersihkan lingkungan pasca banjir yang melanda wilayah Bali. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tv.radio.polri.co.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terserial 34 WAF. Saya Bribda Faisal Lido, terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan salam presisi. Personel Direktorat Polisi Perairan dan Udara Polda Bali menunjukkan kepedulian sosial dengan menggelar aksi bersih-bersih lingkungan sekaligus kegiatan trauma healing di wilayah terdampak banjir. Kegiatan ini berlangsung pada Jumat 12 September 2025 di 3 lokasi, yaitu Jalan Pura Demak Denpasar, Institut Sains dan Teknologi Nahdlatul Ulama Bali Denpasar, serta Perumahan Asrama Polisi di Kuta. Di Jalan Pura Demak dan Isnuba, kegiatan dipimpin oleh Ibtu Agustono bersama Ibda Iketut Suci Redana. Sementara itu, kegiatan di Asrama Polisi Kuta dipimpin langsung oleh AKP Imam Syuhada. Sejak pagi, personel Ditpolairut tampak bergotong royong membersihkan lingkungan pasca banjir. Selain itu, mereka juga memberikan pendampingan trauma healing kepada masyarakat dan mahasiswa yang terdampak. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada pemulihan kondisi fisik lingkungan, tetapi juga memberikan dukungan moral untuk memulihkan semangat dan kondisi psikologis warga. Warga dan mahasiswa menyambut positif aksi sosial tersebut. Lingkungan yang semula tergenang banjir kini terlihat lebih bersih dan tertata. Sementara kegiatan trauma healing membawa suasana hangat dan memberi dorongan semangat bagi masyarakat untuk bangkit kembali. Kegiatan ini merupakan komitmen Ditpolairut Polda Bali untuk terus hadir dan mengabdi di tengah masyarakat. Dari Humas Polda Bali melaporkan untuk Polri TV.